Rencana transfer Juventus, Jorginho, Arkadiusz Milik, dan nama-nama incaran Maurizio Sarri. Musim ini adalah musim yang aneh bagi Juventus. Maurizio Sarri memang sukses memimpin Bianconeri meraih Scudetto Serie A yang ke-9 secara beruntun, namun posisinya masih jauh dari kata aman. Hasil akhir dari kampanye Juventus di Liga Champions musim ini akan sangat krusial bagi sang pelatih. Namun, bukan berarti Sarri gagal total dalam melakukan pekerjaan selama musim debutnya di Turin. Cristiano Ronaldo telah mencetak lebih banyak gol daripada pemain Juventus lainnya sejak 1952. Paulo Dybala kembali menjadi pemain kunci setelah nyaris dijual saat era Massimiliano Allegri. Sementara, Matthijs de Ligt mampu bangkit dari awal yang sulit untuk karirnya di Serie A dan membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu bek terbaik di liga. Sarri telah memainkan peran penting dalam 3 kisah sukses pemainnya tersebut. Hanya saja, jelas ada beberapa pemain kesulitan untuk beradaptasi dengan gaya permainannya yang mengedepankan penguasaan bola, yang berarti akan memaksa Juventus melakukan banyak pergerakan dalam bursa transfer mendatang. Potensi rekrutan Juventus musim panas ini. Begitu Sarri ditunjuk sebagai pelatih baru Juventus pada musim panas lalu, Jorginho langsung dikaitkan dengan kepindahan ke Turin. Pemain Italia kelahiran Brazil itu merupakan motor utama penggerak sistem permainan Napoli yang dulu dilatih oleh Sarri. Setahun yang lalu, Jorginho merasa senang bertahan di Stamford Bridge. Sekarang, situasinya berubah. Ia telah dianggap sebagai pemain surplus dalam skuad Frank Lampard yang tidak lain karena kemunculan remaja sensasional Billy Gilmour. Chelsea jelas membutuhkan tambahan dana, mengingat mereka sudah begitu aktif berbelanja pada musim panas ini, namun mereka tidak akan membiarkan Jorginho dengan harga murah. Sarri akan berusaha keras untuk bisa mewujudkan reuni dengan sang gelandang. Rodrigo Bentancur telah bermain dengan sangat baik di depan 4 bek sepanjang 2019-2020, namun dengan kepergian Miralem Pjanic ke Barcelona, Juve kemungkinan akan mendatangkan metronom yang sepenuhnya memahami konsep Sarriball. Pjanic tentu saja secara efektif dibarter dengan Arthur yang tampaknya akan mengisi salah satu dari 3 gelandang tengah, entah di sisi kanan atau kiri. Gelandang asal Brasil itu bisa saja sangat tidak konsisten, namun dengan kemampuan baiknya dalam mengumpan, jelas ia bakal cocok dengan gaya permainan Sarri. Juve juga telah mendapatkan pemain lain yaitu Dejan Kulusevski yang dibeli dari Atlanta pada Januari lalu namun baru akan tiba di Turin musim depan setelah melewatkan sisa kampanye 2019-2020 bersama Parma. Si nyonya tua sudah lama tidak memiliki pemain dengan laju cepat dan berbahaya seperti sang gelandang Swedia tersebut yang mampu untuk menembus garis tengah dengan kecepatan dan keterampilannya menggiring bola yang fantastis. Juventus juga mungkin akan mendatangkan bek kiri baru, mengingat tren penurunan yang dialami Alexandro belakangan ini dan Sarri melihat bekas anak asuhnya di Chelsea, Emerson Palmieri. Seperti Jorginho, sang penggawa tim nasional Italia tersisih dari skuad Lampard dan akan tersedia di bursa transfer. Namun, tantangan untuk mendapatkannya cukup sulit karena Inter juga tertarik pada pemain 25 tahun itu. Juve juga mencari striker nomor 9 baru karena Gonzalo Higuain tidak lagi dalam bentuk permainan terbaik, mengalami kesulitan di dalam dan di luar lapangan, dan berpotensi untuk pulang ke kampung halamannya di Argentina. Dengan statusnya sebagai satu-satunya penyerang ortodoks di skuad Juve, kampion Italia itu menunjukkan ketertarikan mereka terhadap pemain lain yang juga telah dikenal baik oleh Sarri, yakni Arkadiusz Milik. Bomber internasional Polandia itu sudah menekankan tidak memiliki niatan untuk memperpanjang kontraknya di Napoli, yang sekarang hanya bisa menantikan tawaran dan menjual mantan penggawa Ajax itu dengan harga setinggi mungkin. Yang mungkin dilepas Juventus. Kesuksesan Juventus dalam musim-musim sebelumnya saat menjadi juara tak lepas dari solidnya lini belakang mereka. Namun tidak musim ini. Bianconeri telah kebobolan 40 gol, catatan tertinggi mereka sejak musim 2010-2011, ketika mereka finish ke-7. Maka dari itu, barisan pertahanan mereka sangat mungkin menjadi sasaran perombakan.
Dua veteran Giorgio Chiellini dan Gianluigi Buffon sama-sama menekan perpanjangan kontrak hingga 2021. Namun akan menjadi kejutan besar apabila Daniele Rugani masih dipertahankan klub untuk musim depan. Sang bek sentral memang diorbitkan oleh Sarri ketika masih menangani Empoli. Namun pemain berusia 25 tahun itu sejauh ini belum bisa menunjukkan performa terbaiknya di Turin dan kemungkinan akan dijual pada musim panas ini, bisa jadi ke Liga Primer Inggris. Mattia De Sciglio adalah pemain yang berguna bagi skuad karena kepiawaiannya bermain di sisi kiri dan kanan pertahanan, tapi juga berpotensi dilepas, mungkin sebagai bagian dalam kesepakatan transfer salah satu target utama Juventus. Di tengah, Aaron Ramsey mengalami musim pertama yang tidak sesuai ekspektasi di Italia, dengan cedera terus menghantui mantan pemain Arsenal itu. Sang superstar Wales memang masih bisa berbuat lebih banyak, namun jangan heran apabila Juve memutuskan untuk menghasilkan sejumlah uang dari penjualan pemain yang tiba dengan status bebas transfer pada musim panas lalu. Posisi Adrien Rabiot mirip dengan Ramsey, meski sang gelandang Prancis itu telah menunjukkan perkembangan pesat dalam fase akhir musim ini. Tawaran besar dari Liga Primer untuknya mungkin akan dipertimbangkan Juve. Di depan, Higuain seperti yang dijelaskan, hampir dipastikan akan pergi dan Federico Bernardeschi juga bernasib sama. Sama seperti De Sciglio, Bernardeschi merupakan pemain multiposisi yang berguna bagi tim. Namun jika sulit menampilkan potensi sebenarnya, ia perlu bermain secara reguler. Ex-winger Fiorentina itu sekarang berusia 26 tahun dan transfer ke klub lain bisa menjadi solusi terbaik bagi klub dan dirinya. Barcelona sebelumnya pernah dikaitkan dengan Bernardeschi, namun mungkin bisa menuju ke Napoli sebagai bagian dari kesepakatan transfer milik. Prediksi susunan skuad Juventus musim depan. Jelas, gambaran tim musim depan akan bergantung pada bagaimana nasib Sarri sebagai pelatih. Keberhasilan Juve menjuarai Serie A musim ini tidak cukup banyak untuk bisa membungkam para peragu, dan kegagalan untuk melewati Olympique Lyon di babak 16 besar Liga Champions bisa menjadi sinyal akhir dari masa jabatannya. Namun Fabio Paratici selaku direktur klub telah menegaskan bahwa posisi Sarri aman, jadi kami mengasumsikan bahwa Bianconeri akan sekali lagi dipimpin olehnya musim 2020-2021 dengan memainkan formasi favoritnya 4-3-3. Jika ada kesepakatan yang tercapai dengan Chelsea untuk Jorginho, ia jelas akan langsung masuk ke skema lini tengah formasi tersebut bersama dengan dua rekrutan baru, Kulusevski dan Arthur. Kulusevski juga bisa dimainkan di sayap kanan, tentu saja dengan Dybala dioperasikan sebagai false nine. Namun Milik diyakini akan menjadi ujung tombak utama apabila datang dari Napoli. Di belakang, Chiellini apabila kembali fit, kemungkinan besar akan merebut posisi Bonucci sebagai pasangan De Ligt, yang seharusnya bisa membuat perbedaan besar pada catatan pertahanan mereka yang buruk musim ini. Melansir dari laman Calcio Mercato, Juventus pun dikabarkan mulai serius untuk mengejar pemain muda AS Roma, Nicolo Zaniolo. Zaniolo sendiri merupakan nama yang cukup santer digosipkan bakal pergi dari Olimpico. AS Roma kabarnya memang ingin mendepak playmaker berusia 21 tahun tersebut. Pasalnya, ia sering mengalami cedera dan secara umum, performanya di musim ini kurang menjanjikan. Sebenarnya, Inter Milan sudah lebih dulu berminat kepadanya untuk bursa transfer musim panas 2020. Namun ternyata, Nerazzurri malah mundur karena tak berani membayarkan dana sesuai permintaan Giallorossi. AS Roma membandrol Zaniolo dengan harga 50 juta euro atau sekitar 871 miliar rupiah. Angka setinggi itu tentu menjadi penghalang bagi Inter Milan untuk merekrutnya. Namun harga itu nampaknya akan mudah bagi klub raja Serie A Juventus. Nah itulah tadi gengs pembahasan menarik mengenai rencana transfer sang raja Italia Juventus. Gimana menurut kalian gengs? Jika ada tambahan atau masukan mengenai pembahasan di atas, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. See you gengs!